Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bambang Pramana dan selamat datang di Darwi Channel. Apa kabar teman-teman Darwi Channel? Sebelumnya mohon maaf, Darwi Channel 1 tahun kebelakang ini kurang aktif di YouTube karena saya sendiri juga memutuskan untuk merantau di Surabaya guna menempuh jenjang perkuliahan. Dan sebelum saya merantau di Surabaya, ada beberapa kebingungan. Salah satunya tentang tempat tinggal. Terlintas di pikiran saya untuk mencari kos-kosan. Tapi problemnya, bagaimana sih mencari kos-kosan yang baik itu sesuai dengan kriteria dan kenyamanan? Dan di video kali ini saya akan sharing dari berbagai pengalaman dan apa yang sudah saya pelajari dalam memilih kos-kosan akan saya share kepada teman-teman semua. Dan di video kali ini harapannya saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin mencari kos-kosan atau ingin yang merantau di luar kota. Inilah hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih kos-kosan. Yang pertama adalah kenyamanan. Ekspektasi kenyamanan ini bisa berbeda-beda, bisa dengan fasilitas, tentang kriteria teman-teman dalam memilih kos-kosan sesuai budget atau tidak. Tapi hal yang harus diperhatikan adalah memilih kos-kosan sesuai dengan kriteria dan kenyamanan teman-teman agar dalam menjalani kehidupan di kos-kosan nanti tidak menyesal, karena ini adalah pilihan yang menjadi dasar untuk menentukan kos-kosan. Yang kedua tentang jarak. Nah, jarak ini diakumulasikan bagaimana berapa jarak antara kos-kosan teman-teman dengan universitas atau tempat kerja agar nantinya bisa berpengaruh pada biaya transportasi. Jika jarak kos-kosan dengan tempat kerja atau universitas teman-teman itu dekat, maka nantinya akan lebih murah atau lebih budgetnya transportasi lebih efisien, lebih hemat. Nah, di situ teman-teman juga harus memperhatikan fasilitas. Nah, fasilitas ini mencangkup berbagai hal tentang kos-kosan yang teman-teman pilih, seperti biaya listrik atau air sudah include atau belum, kamar mandi luar atau dalam, terus kamarnya berapa lebarnya, berapa panjangnya berapa, terus fasilitas di kamar itu apa saja, terus kebersihan kos itu harus diperhatikan. Yang ketiga yakni fasilitas luar kos-kosan. Nah, di situ kita harus memahami tentang lingkungan. Nah, ada apa aja sih lingkungan di sekitar kos? Seperti tempat saya ini, pengalaman saya memilih dekat masjid, kemudian dekat warung, dekat toko, dekat laundry, dekat tempat beli lauk. Nah, di situ teman-teman bisa memanfaatkan dan mengkondisikan agar kita bisa memperoleh fasilitas lingkungan yang baik pula. Tidak hanya tentang fasilitas yang ada di kos-kosan, tapi fasilitas yang ada di lingkungan. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan dan bisa memperoleh benefit yang lebih di berbagai aspek seperti lingkungan tersebut. Terus bagaimana sih memilih fasilitas yang bagus? Nah, tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, kita tidak boleh menyesal dan sudah sesuai dengan hati kita. Yang kedua, jarak kita dekat dengan tujuan kita. Yang ketiga, tentang fasilitas yang ada di kos-kosan, kita cross check. Maksudnya ada wifi-nya apa tidak? Kemudian kamar mandi dalam atau luar? Terus biaya listrik sama air sudah include apa belum? Itu menjadi kriteria teman-teman. Jadi kita perlu introspeksi tentang dan mempelajari hal-hal tersebut.
Ketika sudah nyaman, jarak dekat, fasilitas bagus, sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, nah di situ pasti itu adalah kos-kosan yang bagus. Pastikan pula biaya yang kita keluarkan harus sesuai dengan fasilitas yang kita tawarkan, yang ditawarkan. Nah, tentunya itu beberapa sharing dari saya. Semoga sharing kali ini bermanfaat bagi teman-teman dulur-dulur Darwi Channel semuanya, agar teman-teman yang ingin keluar kota dan ngekos tidak salah kos-kosan atau tidak sesuai dengan kriteria, terus kemudian pindah-pindah kos dan lain sebagainya. Itu akan merugikan teman-teman. Nanti angkat-angkat barangnya repot, terus kemudian menghabiskan biaya dan lain sebagainya. Di situ sesuai dengan pengalaman saya, waktu itu saya menggunakan aplikasi Mamikos. Di situ teman-teman juga bisa mengakses sesuai dengan lokasi tempat kerja atau universitas teman-teman. Nah, di situ akan ditentukan atau sudah dijabarkan lokasi itu kos-kosan mana aja sih yang dekat dengan tujuan teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan tulis di kolom komentar kita bahas video apa lagi. Oke, saya Bambang Pramana dari Darwi Channel. Jangan lupa subscribe, dan terima kasih telah menonton video ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.